Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-80 sampai dengan 82. Ayat yang ke-80, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turi aiman wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk munajat di sebelah kanan gunung itu. Dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa. Tafsir ayat yang ke-80, Allah mengingatkan Bani Israel tentang kenikmatan besar yang tercurahkan pada mereka berupa pembinasaan musuh mereka dan penyelenggaraan perjanjian dengan Musa alaihissalam di sisi kanan gunung Tursina untuk kami turunkan kitab kepadanya yang berisi hukum-hukum yang agung dan berita-berita yang baik. Maka lengkaplah kenikmatan agama pada mereka usai pelimpahan nikmat duniawi. Dia juga mengingatkan kenikmatannya pada mereka saat mereka berada dalam suasana tersesat jalan dengan menurunkan manna dan salwa, serta rizki yang lapang lagi menyenangkan yang hadir pada mereka tanpa perlu susah payah. Ayat yang ke-81, Kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa la tatgau fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rizki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpa padanya. Tafsir ayat yang dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sungguh binasalah ia. Tafsir ayat yang ke-81, dan dia berkata kepada mereka, Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Maksudnya, dan syukurilah apa yang telah Allah curahkan kepada kalian dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Wala tatgau fi, dan janganlah kalian melampaui batas padanya, yaitu dalam menyikapi rizkinya dengan mempergunakannya untuk bermaksiat dan menolak kenikmatan. Jika kalian melakukannya, niscaya datang kepada kalian kemurkaanku. Artinya aku marah kepada kalian kemudian menyiksa kalian. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah dia. Maksudnya hancur, binasa, menyesal, lagi merugi, lantaran dia tidak memperoleh ridho dan kebaikannya, ditimpa kemurkaan dan kerugian. Ayat yang ke-82, Wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa dada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar. Tafsir ayat yang ke-82, walaupun demikian, kesempatan bertaubat masih ditawarkan meskipun seseorang telah berbuat maksiat. Oleh karena itu Allah berfirman, Wa inni lagafarun, dan sesungguhnya Allah maha pengampun. Maksudnya yang banyak ampunan dan rahmatnya, limang taba, bagi orang yang bertaubat dari kekufuran, bid'ah dan tindakan fasik, wa amana, dan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal solih dari amalan-amalan hati, jasmani, dan ucapan-ucapan lisan. Sumah tada, kemudian tetap di jalan yang benar. Maksudnya dia menempuh jalan yang lurus, mengikuti Rasulullah yang mulia, dan mengikuti ajaran agama yang lurus. Orang ini Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan memaafkan dosa-dosa dan kenakalannya yang silam. Pasalnya dia telah memenuhi syarat terpenting untuk meraih ampunan dan rahmatnya. Bahkan semua sebab-sebabnya terfokuskan pada perkara-perkara ini. Sesungguhnya taubat menutup kesalahan sebelumnya. Iman dan Islam menghancurkan dosa-dosa silam,
dan amalan solih yang merupakan rangkaian kebaikan dapat melenyapkan kesalahan-kesalahan, menempuh jalan-jalan hidayah dengan berbagai macamnya, berupa belajar ilmu agama, merenungi ayat atau hadis hingga maknanya jelas baginya adalah dapat memberikan hidayah. Seruan kepada agama yang benar, penolakan bid'ah, kekufuran atau kesesatan dan melaksanakan jihad, hijrah dan lain-lain yang termasuk bagian terperinci dari hidayah. Semua itu akan menghapuskan dosa-dosa dan membuahkan tujuan yang ingin dicapai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.